Kanjeng Nabi seneng. Wong ana wong tak kaya agama jawab sanget. Ana wong akeh. Ya wonten tiyang takoki Nabi. Pangeran ning ndi? Fa asyarat ila sama cawe do amat. Pangeran teng dhuwur. Nabi ya bener. Ya wis bener. Padahal kita tahu secara tauhid menunjuk tempat Tuhan itu tidak boleh karena Tuhan itu munazzahun anil khululi wal jihad. Tuhan itu bebas arah. Tapi ana sahabat takoki, pangeran ning ndi, Jeng? Nduk, teng langit Kanjeng Nabi. Ya, dari Nabi sih. Ya, karena uang muni nyebut langit itu pokoknya pangeran yang dhuwur. Dhuwur itu gak ino. Timbang dijawab di sini kan malah nanya. Oh, sok pangeran dituju. Utawa dijawab ngene, enggak ada tempatnya. Lalu di mana? Malah panjang kan. Soalnya di atas ngono. Kalau begini ditakoki anak kula sing SMP gara-gara itu ada guru non muslim senengane itu bikin keraguan pada anak-anak takok. Orang Islam itu tidak jelas kalau ditanya Tuhan bilangnya enggak punya tempat. Caca SMP kepikiran takok biha anak kula. Anak kula cerita biha. Biha takok kula. Pak sebaiknya jawab gimana? Ya bilang di atas saja. Karena ini yang bisa kita pahami secara fitrah manusia. Makanya istilahnya Quran itu aamintum manfis sama. Allah mengistilahkan dirinya tuh aamintum manfis sama. Apakah kamu iman manfis sama? Ayursila alaikum hasiban. Yang jelas Allah resminya mengistilahkan zatnya itu manfis sama. Zat yang ada di langit. Istilah resminya aras juga di atas langit. Ar-Rahmanu alal arsis. Kemudian kita di internal Islam menjelaskan Allah itu tidak butuh tempat. Oke, benar itu. Karena tidak butuh tempat. Allah itu khalik, tempat itu makhluk. Tentu khalik tidak butuh makhluk. Ya seperti itu saja. Tapi kalau kamu bilang Allah enggak punya tempat, mesti orang masih ngejar. Lalu di mana? Pokoknya di mana-mana. Lu ora banyak. Malah bingung tapi. Wah pidatone Pak Zainuddin jadi NU enggak di mana? Oh enggak kemana tapi di mana-mana. Bangune pangeran koyo NU tapi enggak kemana tapi di mana-mana. Itu urusannya. Jadi sekarang kalau kepikiran gara-gara anak-anak mulai ditaskek ya, ada ngalami diragukan dalam beragama. Kulo eling balik ning Quran hadis. Istilah resmine Allah niku pokok istilah ning dhuwur. Kowe nak donga nggih menengadahkan tangan ke cara kowe di nasib piye-piye mbok sing ning dhuwur piye ra roh. Nang Jawa mbok sing ngecat lobok, malah pangeran kok ngecat barang repot meneh. Wis pokoke sementing kowe nglafadzno lafadz sing nunjukno takzim. Saya ulang lagi, sementing kamu mensifati Tuhan yang menunjukkan takzim. Ora usah mbok mafhum kalau Tuhan di atas berarti bertempat, kalau bertempat berarti butuh tempat, kalau butuh tempat berarti ora istighna, berarti ora qiyamuhu. Iku ora kowe tau ngaji, Kang. Iki bakas wong ora tau ngaji. Mulane kok bakas sing jelimet-jelimet. Mulane kula suwun, Allah nak nerangno dzate nggih sederhana. Amin tu man fis sama, amin tu man fis wa huwal ladzi fis samai ilahu wa fil ardi ilah. Kadang awan nerangno wa huwa wa fis samawati wa fil. Jadi Allah itu ya biasa saja. Aku yo ono, anakku yo ning langit, aku yo ono ning. Tapi aku iku sitok, kul wa ahad. Ya sudah seperti itu. Jadi kalau dicoba tenan waduh. Kalau suwi ra kepikiran, kalau tauhid waras. Kalau nebet kandani cak SMP ini ya kepikiran juga. Allah itu di mana? Sekolah eling hadis bahwa ada amat ditanya Nabi untuk ngetes dia mukmin dak. Ketika ditanya aina Allah fa asyarat ila sama Nabi dibenarkan. Ya sama Nabi nopo benarkan bahwa Allah itu di atas. Tapi kira usah mikir lalu Allah duduk di kursi. Kursinya itu dari singgasana gini wis buleten wis ora usah mikir. Nah Imam Ghazali lah mikir gampang. Aras itu diciptakan Allah, kursi juga diciptakan Allah. Kalau diciptakan berarti aras dan kursi yang butuh kudrohnya Allah, bukan kudrohnya Allah yang butuh kursi yang. Ya semono ae biasa wae ora usah ribet. Aras masih yo kondange koyo ngono diciptakan. Kursi yo diciptakan. Nah, bangsa di wis pokoke yo di itu objek. Daripada kayak muni Allah ada di mana-mana terus cilik-cilik malah takut prak banyak, malah disimpul waduh repot bener. Kalau di mana-mana dia nyimpulane kalau gitu banyak. Malah repot meneh. Yo nang tasawuf malah bingung meneh. Allah ada di hati, bar saya malah repot meneh. Nah makanya Allah sekarang mensifati dirinya sanad Quran ora sanad semacam-macam. Allah itu sapa zat yang menciptakan langit bumi. Allah itu siapa? Yang bikin final bahraini hajiz. Allah itu siapa? Yang yujibul muttarra idza Allah itu siapa? Yang wayaksifus su. Ya sudah seperti itu saja. Jadi menerangkan Allah itu terangkan lewat reputasi Tuhan atau ahwal ya atau af'alullah. Bahwa Allah itu yang menciptakan langit bumi yang ya sudah seperti itu. Hindari ngomong Allah sing mengarah ke hulul dan jihad. Bahwa Allah itu butuh tempat, butuh aku. Eling-eling. Jadi kalau suwun sing ngaji kula niku nyifati Allah kama wasofa nafsa. Sebagaimana Allah mensifati dirinya sendiri. Ora usah mikir macam-macam. Saniki nu paham wis macam-macam. Dua paham ini menjadi kelompok besar. Yang satu disebut ahli sunnah yang takwil, yang satu disebut ahli sunnah yang tafwid. Takwil itu semua sifat Allah yang ada di Al-Qur'an ditakwil, dianalisis supaya Allah itu tetap mukhalafatul lawatis, bahwa Allah itu beda dengan Allah.
Tapi kalau menurut paham Ahmad bin Hambal yang diikuti Ibnu Taimiyah kemudian jadi tren ulama Wahabi, itu ditafwid. Ya ditafwid itu misalnya ya dua fauqa aydihim, utai tangane Allah sandure tangane wong akeh. Berarti Allah di tangan. Ya tapi ra koyo tangan wis ngono terus pokoknya. Karena ayat seperti itu tuh saking banyaknya. Saking nopo? Banyak. Ya sudah seperti itu. Tapi kita yakin nak tangane Allah ora koyo tangan. Mergo tangan wis dadi bahasa dari Imam Syafi'i. Tangan wis dadi bahasa. Dadi ora kudu tangan yang bentuk fisik sing mbok mangan mboten. Misale tangan-tangan raja, manane ya kekuasaan raja. Misale lempar batu sembunyi tangan. Mau tangan bisa disembunyikan ning ndi. Pokoke wong ora tanggung jawab jenenge lempar batu sembunyi. Mung nek dadi bahasa iku ora ono maknane. Nggih, makanya teorinya Imam Syafi'i itu sederhana. Sesuatu yang sudah menjadi bahasa itu ora perlu ana maknane. Pokoke ngono. Pokoke ngono. Wis pokoke ngono. Ya pokoke. Kalau beri beberapa contoh. Kalau ada kasus di Wonokromo, kemudian intelijen di Jakarta tahu. Bahasanya kan kasus di Wonokromo di Bantul diketahui oleh Jakarta. Terus kita takut. Diketahui nganggo apa? Ya nganggo moto. Mosok Jakarta iso delok. Ya diketahui manane roh, roe nganggo apa pokoke diketahui kok takoki kudu nganggo. Jadi kadang-kadang wong teke terlalu banyak khayal, diketahui. Tahu itu harus pakai alat. Alat itu mata. Kalau jauh berarti enggak tahu. Yo kasus manane Quran nganggo ngono edan bareng dari Imam Syafi'i. Wong ape edane wae aja. Dia sudah seperti itu. Nah, kalau orang jalan kayak haji jare dawuh pangeran ya ngoten. Syarat haji mlaku maring Baitullah. Wong numpak mobil ya jenenge mlaku. Terus kowe apa Jumatan? Orang kalau ke Jumatan itu dihitung jalannya per jangkah sami. Nah numpak mobil piye oleh itu? Ora ono jangkane. Berarti puterane rodo. Wis ora usah ngono, pokoke wong ngger maro masjid ku ono ganjarane. Senengane kok takok jelimet. Jadi agama itu tidak seperti itu. Makanya dari Imam Ghazali, wong memahami agama ojo bayangno koyo utek elek pating krentil terus akhirnya agama dadi ruwet. Ini kalau nyontokno bolak-balik, dan saya sangat banyak belajar kitab fikih. Dan fatwanya seperti saya ini. Saya kan berkali-kali ngomong. Sekarang imam itu di depan. Soft paling baik itu soft awal. Baru agak baik soft kedua, kurang baik lagi soft ketiga. Wonten sing usul, kula nu eling pas niku saya masih roe satu ada yang usul Gus, kalau sudah tahu yang baik soft awal, kenapa desain masjid itu memanjang? Harusnya selatan utara yang panjang supaya soft itu awal semua. Selama masjid itu memanjang ke timur, pasti ada soft 2 dan 3. Jadi cara dene masjid itu nyelirit ngalor ngidul. Ben kabeh soft itu awal. Bagaimanapun ada soft sani dan salis, soft 2 3 itu karena masjidnya didesain memungkinkan ada soft. Coba kalau didesain hanya satu soft memanjang selatan utara, pasti semuanya soft. Terus ada urutan dalam itu. Yang paling afdol yang an yaminil imam. Jadi yang kanannya imam lebih afdol ketimbang an yasaril imam. Berarti imamnya kondak kok pol kidul. Selagi imam di tengah, terus tetap ada yang kiri. Napen afdol kabeh imamnya dak kok pol kidul. Biar semuanya an yaminil imam. Semuanya sisi. Berarti imamnya pojok kidul. Masjidnya selatan utara. Abdul kabeh mergo saf awal kabeh an yaminil imam. Tapi agama maksudnya orang ngono iku. Soalnya tak takoki. Lah nek ngono paling afdal ndi? Nek wis didesain masjid ngono paling afdal. Sing paling parek ya kono rubet imam ya. Agama itu tidak seperti itu. Makanya ketika Nabi halakal mutanattiun. Orang yang memperjeli dalam agama itu rusak. Maksudnya dijuruk-juruk, no agama itu dijuruk-juruk. Itu udah dibulet. Saking khawatir Allah itu gak nempat, terus sampai darahnya Allah ini dua gak gelap. Ojo darahnya Allah yang langit, kok darahnya Allah di tempat. Padahal sama-sama punya resiko, kayak darahnya Allah di mana-mana, kok cilik darahnya Allah itu banyak. Sama-sama punya resiko. Makanya kita dilatih Tuhan, nyifati Allah, rasa bakas ngono-ngononan. Pokoknya Allah yang ngasih rezeki kamu, Allah yang menciptakan langit bumi, Allah sing kholaqo ngene, sing ja'ala ngene yang seperti itu. Makanya kalau di sanad sangi bapak didhawuhi guru-gurune, nur kena nyifati pangeran kaya apa nyifati dzate ning Quran. Wis ora usah neko-neko. Ini beliau ngritik faham ilmu kalam. Ilmu kalam itu ilmu sing jelimet bakas pangeran. Akhirnya tambah bulet, tambah nopo? Karena ngedari Allah tempat di atas. Akhirnya mau darani Allah di atas. Mergo menghindari kesannya Allah butuh akhirnya terus Allah tidak butuh tempat. Allah enggak di tempat. Lah lalu di mana? Ya enggak di mana-mana. Kadang ya di mana-mana. Bingung kabeh kan cah cilik kan sing ngaji tauhid. Nah, mulang tauhid cah cilik wis wae. Ya jenenge Allah semaringi gawe langit bumi. Aja permen, kok permene ra entuk permen cah cilik-cilik. Mergo nek gawe langit bumi, guru TK kan iso ngekeki permen. Tapi nek nyifati Allah sing gawe langit bumi. Apa guru TK bisa bikin langit dan bumi? Kan ra iso.
Lah ya mau nak guru TK gerwani kan, ayo minta sama bu guru terus dikasih permen. Berarti yang ada bu guru apa Allah? Yang ada bu guru. Nyatanya Allah tidak bisa kasih permen. Mulane contohnya aja permen. Allah sing gawe langit ya bumi. Nak bu guru TK itu Allah berarti iso gawe langit bumi. Jadi rasa bakas apa? Permen. Bahaya ini. Terus ada juga Ustadz Adi Hidayat yang menyatakan, kalau Allah turun di Papua, bagaimana dengan yang di Sumatera atau di mana begitu katanya. Jadi memikirkan kuasa Allah yang tidak bisa terjangkau. Seharusnya kalau Ustadz Adi Hidayat sudah bisa menciptakan langit dan bumi sendiri ya, tanpa bantuan apapun. Ustadz Adi nih bisa menciptakan sendiri langit dan bumi beserta isinya. Baru Ustadz Adi akan tahu bagaimana cara Allah turun. Kalau Ustadz Adi belum tahu cara menciptakan langit dan bumi, maka saran saya gak perlu bertanya bagaimana cara Allah turun. Karena itu adalah perkara gaib. Perkara gaib itu tidak perlu dipertanyakan bagaimana prosesnya. Cukup diimani. Kalau Allah turun di Arab Saudi, bagaimana dengan yang di Eropa? Bagaimana dengan yang di Indonesia? Kan waktunya berbeda-beda. Ini juga memikirkan kuasa Allah dengan akal. Kalau bertanya prosesnya, kata Imam Malik, ini bid'ah. Ya, ini bid'ah. Kalau kita memikirkan dengan kepala, Allah Subhanahu Wa Taala turun di Papua nih. Kalau Allah turun di Papua, lalu bagaimana dengan yang di Aceh? Kan jamnya beda. Seolah-olah Allah kecil, hanya ada di Papua saja. Ini kan permainan akal yang tidak boleh dipakai. Seolah-olah Allah kecil, turun di Papua, hanya di Papua saja begitu. Tetapi kalian meyakini Allah itu meliputi segala alam. Ya, proses apapun yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak perlu mempertanyakannya. Ya, terkadang ada seseorang yang terjebak dengan hawa nafsunya sendiri ketika menganalogikan dengan akal. Karena sungguhnya Allah itu tidak bisa diukur dengan akal. Karena kalau kita ingin memasukkan Allah ke dalam akal kita, maka minimal kita bisa menciptakan bulan. Ya, bulan kan lebih kecil daripada bumi. Kalau manusia sudah bisa menciptakan bulan sama seperti Allah, ya gak perlu bertanya lagi, karena sudah punya kuasa setara Allah. Manusia yang kebingungan bagaimana cara Allah istiwa, bagaimana cara Allah turun ke langit dunia. Kalau kalian sudah bisa menciptakan bumi, kalian bisa menciptakan bumi yang setara dengan ciptaan Allah ini, maka kalian tidak akan bertanya lagi bagaimana kalian bisa istiwa dan kalian bisa turun ke langit dunia. Paham? Ya,